Selamat siang pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 20 April 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama diawali guna melancarkan arus mudik dan arus balik selama libur Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Kapolda Sumatera Utara bersama Balai Pelaksanaan Jalan Kementerian PUPR dan pengelola jalan tol secara resmi membuka 3 jalur tol fungsional yang akan digunakan selama libur Lebaran. 3 jalur tol fungsional yang dibuka secara resmi ini yakni jalur tol Tebing Tinggi Indrapura, jalur tol Dolok Merawan Sinasa, jalur tol Stabat Kuala Bingka. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra menjelaskan dibukanya secara resmi jalur tol fungsional ini untuk mendukung kelancaran arus mudik dan juga arus balik selama libur Lebaran agar masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran merasakan kenyamanan. Ketiga jalur tol fungsional yang dibuka secara resmi ini dapat dilalui pengendara secara gratis serta pengawalan oleh personil kepolisian dan dinas perhubungan guna memberi kenyamanan bagi para pemudik selama melintas di jalur tol fungsional. Secara fungsional, bebas, tidak dipungut biaya, termasuk juga jalur tol fungsional dari Sinaksa ke Dolok Merawan, dan satu lagi jalur tol fungsional untuk menuju Aceh, ya, menuju Aceh khususnya di Stabat sampai dengan Kuala Bingka. Ini digunakan 3 jalur tol fungsional ini untuk memudahkan masyarakat yang akan mudik, dan mudah-mudahan dengan difungsionalkannya jalur tol ini 3 arah, baik itu melalui pantai timur maupun di jalur Langkat menuju Aceh serta jalur tengah, insya Allah mudah-mudahan yang selama ini menjadi sumber kemacetan di Sumatera Utara bisa teratasi dengan baik. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra juga mengatakan bahwa tidak diperbolehkannya angkutan barang berupa truk untuk beraktivitas selama libur Lebaran terkecuali angkutan bahan pangan atau sembako. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan kendaraan yang merupakan salah satu sumber kemacetan lalu lintas selama libur Lebaran. Calon penumpang pesawat via Bandara Internasional Kuala Namu pada arus mudik 3 hari menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada 22 April 2023 terpantau padat. Ibadah puasa pada Rabu tanggal 19 April 2023 ini sudah masuk puncak arus mudik dan penumpang yang datang dan pergi sudah mulai memadati bandara. Humas Angkasa Pura Aviasi Bandara Internasional Kuala Namu, Yuliana Balkis mengatakan, dibandingkan dengan hari sebelumnya ada peningkatan penumpang via bandara rata-rata sekitar 17 sampai 20 ribu penumpang datang dan pergi per hari. Data per hari ini Rabu penumpang domestik sekitar 17.416 calon penumpang dengan pesawat 147 penerbangan, sementara penumpang internasional 823 datang penumpang dan pergi. Ia meyakini tren kenaikan penumpang akan terus terjadi bila melihat perayaan Idul Fitri masih ada 3 hari lagi. Sementara itu Kapolsek Bandara Kuala Namu Ibtu Nathanail Surbakti menjelaskan sejak didirikan posko pengamanan bandara situasi Kamtibmas di bandara relatif kondusif dan ia terus mengoptimalkan patroli di beberapa titik untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan serta keamanan dan kenyamanan bagi penumpang dan juga pengguna jasa bandara. Dalam operasi ketupat 2023 ini kami memploting personil di kedatangan domestik maupun internasional, terutama di bagasi, 22 personil untuk bertugas memonitor kedatangan nasional maupun internasional dalam hal pencurian bagasi. Calon penumpang pesawat dihimbau agar datang lebih awal 1 jam sebelum keberangkatan agar tidak terburu-buru dan jika terlambat pihak maskapai tidak akan mentolerir dan tiket akan hangus.
Pemirsa, sementara itu Dinas Perhubungan Kota Sibolga menyiagakan 89 petugas selama arus mudik Lebaran tahun 2023. Puluhan petugas itu disebar untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas, terutama di titik-titik kemacetan. Kepala Dishub Kota Sibolga menuturkan, Kota Sibolga merupakan daerah tujuan dan perlintasan mudik Lebaran, sehingga pihaknya menyiapkan petugas guna mengantisipasi terjadinya kemacetan, baik di pusat kota maupun di jalur mudik. Dishub Kota Sibolga telah menetapkan titik-titik rawan terjadinya kemacetan selama arus mudik Lebaran tahun ini, mulai dari ruas jalan di inti Kota Sibolga, kemudian ke titik-titik pintu pasar tradisional, seperti di persimpangan Parambunan dan ruas jalan kawasan Kebun Jambu. Selain titik kemacetan di jalur mudik, pihaknya juga menyiagakan petugas di pusat-pusat keramaian di Kota Sibolga, seperti pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Apalagi Kota Sibolga juga merupakan salah satu tujuan wisata saat libur Lebaran nanti, dan untuk di tempat wisata Dishub Kota Sibolga nantinya bekerja sama dengan kepolisian. Sibolga menghadapi perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah ini menurunkan personil dengan kekuatan maksimal ya sebanyak 89 orang, berikut dengan para kepala bidang, kadis, semua kita libatkan untuk menciptakan rasa nyaman, aman di pelaksanaan kegiatan mudik Lebaran tahun 1944 Hijriah ini. Untuk personel kami akan yang sebanyak 89 orang itu akan kita tempatkan untuk ikut membantu daripada pos-pos pelayanan, pos pengamanan dan pos terpadu yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 5 titik, dan juga berada nanti di tempat-tempat rawan-rawan kemacetan seperti di Kebun Jambu dan juga di Parambunan. Nanti akan kita plotting dalam 10 titik pos pengamanan. Dinas Perhubungan Kota Sibolga juga menghimbau para pemudik yang melintas di Kota Sibolga untuk tetap mengedepankan keselamatan dengan menaati peraturan lalu lintas. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tinggal menghitung 2 hari lagi. Banyak masyarakat berharap suasana Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri ini dalam suasana aman dan nyaman penuh kekeluargaan. Namun dalam menciptakan suasana tersebut tidak bisa dilakukan satu pihak atau institusi keamanan tanpa adanya dukungan dari pihak masyarakat itu sendiri. Untuk itu menciptakan kondusivitas wilayah, berikut ini telah hadir di studio TVRI Sumatera Utara Ketua KBPP Polri Medan, Haji Ade Suherman SEMSIMH. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Mbak. Iya, apa kabar Pak? Sehat, sehat. Sehat. Pak, terkait dengan KBPP Polri Medan ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Pak, ini seperti apa, di bawah naungan siapa dan bagaimana visi misi serta tupoksinya Pak? Nah baik, makasih Mbak ya. Jadi KBPP Polri ini adalah lembaga atau organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang dia itu langsung berada dalam koordinasi Polri. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang pembentukan KB Polri ini berdasarkan SK Kapolri, TR Kapolri, Telegram Rahasia dari Kapolri, sehingga kemudian secara struktur kita itu langsung di bawah Polri gitu. Kemudian Mbak, di KB Polri ini dia pakem gitu, bahwa misalnya saya itu di Resor Medan tuh pembina saya otomatis itu adalah Kapolres. Dan semua jajaran kasat-kasatnya seperti itu. Demikian juga di tingkat Polda, itu Kapolda dan pusat itu Mabes Polri. Nah, lantas apa sih fungsi atau tugas pokok fungsinya? Sebenarnya kita menjadi mitra, bukan mitra, menjadi bagian dari tubuh Polri untuk mensukseskan program atau kerja Polri ya. Sebagaimana fungsi Polri sebagai pengaman ketertiban masyarakat, dia juga sebagai pelayan, pengayom, dan penegakan hukum tidak ada di kita, tapi itu adanya di kepolisian. Tapi kita bisa menjadi supporting ya, supporting sistem dari mereka untuk bersinergi bagaimana melaporkan, bagaimana mengedukasi masyarakat dalam hal penegakan hukum gitu loh Mbak. Berarti lebih kepada mitra dan mensupport segala kinerja dari
Kapolri sendiri ya, Betul Pak? Mbak, betul. Nah, lantas bagaimana peran pemuda di organisasi kemasyarakatan ini, Pak? Ya, peran pemuda, jadi saya ingin sampaikan bahwa di KB Polri ini sebenarnya Mbak, itu berhimpun dari semua kalangan Mbak ya. Kita tidak terbatas bahwa dari sisi usia berapa gitu. Jadi dari remaja sampai kemudian usia dewasa juga berhimpun di KB Polri. Hanya saja di KB Polri ini Mbak, itu punya satu ketentuan bahwa mereka harus anak Polri dalam organisasinya. Nah, kemudian ada sep-sep organisasi yang juga bisa kita rekrut bukan anak Polri Mbak. Nah, apa itu? Misalnya ada Siaga Bayangkara. Itu Siaga Bayangkara itu Mbak merupakan pasukan ya, yang dia terjun di lapangan untuk hal-hal yang sifatnya tidak rutin, tapi hal-hal yang sifatnya strategis Mbak. Nah, itu Mbak, misalnya bencana alam, kebakaran, atau hal-hal yang sifatnya itu bukan yang normal. Maka Siaga Bayangkara kita itu akan terjun di sana. Selain itu kita punya tim kesehatan, kita punya lembaga bantuan hukum, kita punya juga satuan mahasiswa pelajar mahasiswa, yang semuanya itu berhimpun dalam wadah keluarga besar Putra Putri Polri dengan semua latar belakang Mbak. Dan intinya memang di keluarga besar Putra Putri ini berharap bahwa kita bisa mensinergikan semua potensi dan itu bisa memberikan manfaat lah kepada masyarakat dan mensupport Polri gitu loh Mbak. Ya, seperti itu berarti menjadi mitra dan juga supporting dari Polri sendiri Betul, ya, Pak. betul Mbak. Pak, terkait dengan untuk menjaga kekondusivitasan ya selama Ya, Lebaran ini sudah berapa kali Pak terjadi pembegalan ataupun kriminalitas selama bulan Ramadan ini, dan melihat fenomena ini bagaimana tanggapan pemuda sendiri Pak? Iya, jadi begini Mbak, sebenarnya dalam hukum itu kan ada yang sifatnya pelanggaran, ada sifatnya kejahatan ya Mbak ya. Pelanggaran mungkin itu nanti diberikan sanksi denda, tapi kejahatan ada sanksi pidana dan sebagainya. Jadi begini Mbak, kalau saya melihat bahwa berkaitan tentang kejahatan ya, begal ini kan kejahatan ya Mbak ya, yang bisa menghilangkan nyawa, merugikan orang, menghilangkan harta benda dan sebagainya. Jadi apakah memang terjadi? Terjadi Mbak. Ya, saya nggak pungkiri itu terjadi, dan saya juga mendengar dan bahkan saya pernah berinteraksi dengan beberapa orang ya, komunitas begal yang sudah tobat Mbak. Yang sudah tobat dan menjadi komunitas biker yang cukup bagus. Maka saya melihat ya bagaimana peran pemuda di situ ya. Peran pemuda saya pikir begini. Kita harus paham bahwa seperti kata Mbak tadi, saya ingin sampaikan penduduk Medan itu Mbak, atau Polrestabes Medan itu Mbak, itu ada sebagian wilayah Deli Serdang, ada sebagian wilayahnya Medan Mbak, wilayah hukumnya. Jadi ada 2,7 juta penduduk di situ. Sementara kalau kita lihat untuk pengamanan ini, saya mendengar, katakanlah untuk Lebaran itu hanya sekitar 840-an pasukan yang diterjunkan. Itu kan nggak seimbang Mbak rasionya. Kalau kita ambil range usia 15 sampai 30 tahun, katakan sejuta lah yang dari 2,7 juta. Bagaimana Polri yang hanya 800? Berarti pemuda atau masyarakat di sini punya peran, dan saya pikir masyarakat yang maksudnya adalah pemuda. Saya mengatakan pemuda inilah yang harus ngambil peran. Bagaimana caranya? Kalau saya melihat Mbak, sebenarnya kan kalau begal ini banyak latar belakang Mbak. Ada yang ikut-ikutan, ada yang dia pingin nunjukkan jati diri dia masih muda, aku punya power, aku punya kelompok. Tapi ternyata ketika saya mencoba mendalami ini kepada teman-teman juga, adik-adikku yang ada di sana biker dan sebagainya, saya melihat Mbak, ternyata mereka punya satu kekompakan, punya satu komando pimpinan. Maka bagaimana sekarang kita melakukan pendekatan yang humanis kepada pimpinannya, sehingga kemudian kita berdayakan mereka, komunikasilah dengan mereka, jangan mereka diasingkan. Itu yang pertama Mbak. Yang kedua, memang ada juga pengaruh-pengaruh Mbak, pengaruh narkoba, pengaruh yang lain, yang itu membuat mereka akhirnya bertindak, membuat tindakan yang perbuatan yang melawan hukum akhirnya Mbak. Nah, kalau hal itu sebenarnya kan gini Mbak, sebelum sampai kepada tindakan kejahatan harusnya kita melakukan upaya preventif, edukasi. Maka saya dari pemuda, kami ya semampu kami Mbak ya, kami melakukan pendekatan dengan beberapa biker. Macam tahun lalu kami konvoy bersama sekitar 21 komunitas biker. Dalam satu komunitas biker dengan semua latar belakang Mbak. Ada pekerja, ada remaja biasa sebagainya. Dan saya lihat ketika kita bersama akrab Mbak.
Dan inilah kemudian saya pikir begal-begal itu mungkin dia belum menemukan jalurnya aja gitu kan. Maka kita memang harus dekatin dia secara intensif menurut saya. Iya. Seperti itulah menurut saya, Mbak. Tapi melihat tindak kriminalitas saat ini yang mana rata-rata itu dilakukan oleh pemuda, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak sendiri? Apakah sudah sesuai dengan tupoksinya peran pemuda ini sendiri, Pak? Kalau saya gini ya, kalau peran pemuda bagi pemuda yang melakukan atau pemuda kita secara umum, Mbak? Mungkin secara umum, Pak. Kalau kita secara umum memang saya berpikir ini peran kita lah ya. Karena ini diatur loh, Mbak. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu diatur bahwa konstitusi kita bahwa tiap-tiap warga negara itu mempunyai kewajiban dalam menciptakan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Keamanan di situ, Mbak. Jadi keamanan itu bukan tanggung jawab 1-2 orang, tapi menurut saya itu tanggung jawab seluruh warga negara. Karena tiap-tiap warga negara kan. Makanya unsur warga negara satu adalah pemuda. Jadi pemuda menurut saya dia tidak boleh berdiri sendiri, tidak boleh hanya ego untuk memikirkan dirinya. Tapi ketika ada tetangganya, ketika ada adiknya, ketika ada abangnya, maka upaya yang harus dia lakukan adalah bagaimana dia melakukan edukasi semampu dia. Itu secara. Kemudian yang kedua adalah by system lah menurut saya, Mbak. By system ini gini, Mbak, bahwa di kita ini nggak bisa serta-merta pemuda ini yang dia tidak punya supporting tools ya menurut saya yang cukup komprehensif sebagaimana misalnya pemerintah, Mbak, Pemko atau aparat kepolisian dan sebagainya. Kepolisian punya, Mbak, sampai tingkat Babin Kamtipmas, tingkat lingkungan ada, Mbak, tingkat kelurahan, Babinsa dari TNI tingkat kelurahan. Tapi personal kan nggak banyak. Maka harus bersinergi, berkolaborasi dengan masyarakat. Menciptakan, kalau saya, Mbak ya, dulu ada namanya Siskamling ya, Mbak ya. Setidaknya itu diberdayakan. Kemudian oke lah nama Siskamling itu mungkin nggak milenial kali sekarang gitu. Ya buat aja lah misalnya ngopi bareng. Ya kan namanya gitu kan. Tapi komunitas ngopi bareng mana gitu. Tapi agendanya adalah keamanan di sana dan memberikan edukasi, Mbak. Melalui beberapa simpul-simpul misalnya contoh, Mbak, masyarakat, remaja masjid, ya kan, pemuda gereja, kemudian Karang Taruna dan komunitas yang ada di masyarakat, Mbak, menurut saya gitu. Sehingga edukasi ini dan pemerintah harus memberikan suatu program menurut saya, Mbak ya, bentuk kegiatan yang kemudian itu secara masif bisa dikerjakan pemuda, Mbak. Misalnya kalau masalah ngetrek itu dari zaman dulu, zaman saya masih muda tetap ada ngetrek, Mbak. Iya, Cuman benar. dulu nggak ada begal gitu. Istilahnya kalau sekarang udah pada begal gitu. Lantas apa ini yang harus dilakukan nih? Edukasi pertama, kemudian kalau dia melawan hukum tindakan. Tapi menurut saya mulailah kita ya dari keluarga, kemudian dari masyarakat, dari kita semua, dan kemudian kalau saya yang sangat penting lagi memang mengedukasi mereka karena sekarang nih, Mbak, milenial atau zaman-zaman di sini semuanya kan pakai medsos ya. Ya, penggunaan gadget ya, Pak ya. Gadget. Jadi gunakanlah semaksimal mungkin menurut saya itu edukasi-edukasi yang menandingi informasi-informasi yang membuat mereka belajar untuk melakukan begal. Kan kadang muncul berita kejahatan-kejahatan nampak gitu nggak kayak zaman dulu, Mbak. Sehingga terpancing anak-anak muda ini untuk melakukan itu. Maka kita imbangi dengan kegiatan-kegiatan yang melawan inilah. Bahasanya mengcounter hal ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih konkret dan baik menurut saya gitu, Mbak. Benar sekali. Dan saya juga sangat setuju ya dengan Bapak tadi bahwa sebenarnya untuk menjaga keamanan ini bukan hanya pemuda saja tapi seluruh golongan dari masyarakat. Nah, Pak, lantas melihat dengan kondusivitas, apakah Medan sudah terkategori atau tergolong dengan wilayah yang aman? Iya, saya kemarin baru diskusi sama Kasat Binmas ya, Pak AKBP M Huta Barat ya. Apakah Medan kondusif? Sampai saat ini menurut saya, Mbak ya, masih kondusif. Kenapa? Kita masih bisa, kalau yang muslim di suara Ramadan ini masih bisa ke masjid. Ya, Mbak. Kemudian masih ada tuh jalan-jalan pagi kawan-kawan keliling. Dan saya lihat ya ke mall juga masih aman. Hanya saja ada beberapa kejadian kemarin tuh tentang begal ya menurut saya. Memang ini agak mengkhawatirkan, tapi kondusivitas masih lah menurut saya. Sehingga saya pikir di suasana lebaran yang kita khawatirkan begal itu muncul, pembina kita Polri itu membentuk, Mbak, sekitar 23 pos, Mbak. Ada pos pelayanan, pos pelayanan, pengamanan dan pos terpadu, Mbak.
dan pos terpadu ini terdiri dari seluruh elemen masyarakat. Di situ. Jadi menurut saya dengan menciptakan pos ini dan pos ini bisa diakses Mbak, ya kan Mbak, dan bisa dilaporkan ketika ada kejadian, maka ini akan cepat untuk melakukan upaya-upaya tindakan lah ya, untuk misalnya terjadi begal di mana, atau misalnya dilaporkan ketika ada misalnya 20 orang yang diduga berkumpul di satu tempat dan kemudian membawa senjata apa gitu kan Mbak, bisa dilaporkan Mbak, sehingga kemudian akan di Polri itu sudah ada namanya tim tawon kalau nggak salah saya, itu yang kemudian akan mengantisipasi begal semuanya, sehingga itu bisa dibubarkan dan keamanan di Kota Medan akan semakin kondusif menurut saya di suasana Lebaran ini berkaitan begal ya Mbak. Berarti sejauh ini masih tergolong dengan kondusif ya Pak saat ini? Kondusif Mbak. Walaupun beberapa kali maraknya terjadi pembegalan di Kota Medan ya Pak? Ya, kalau saya gini Mbak, pembegalan itu terjadi. Cuma saja pembegalan ini kan karena media kita Mbak, satu kejadian masuk di medsos, viewernya bisa ribuan jutaan Mbak. Akhirnya apa Mbak? Kalau udah tersebar ini, yang muncul kewas-wasan Mbak. Berarti akhirnya terekam dalam pikiran Medan nggak aman. Padahal kejadian mungkin 1001 kali ya, kayak gitu ya Mbak. Tapi itulah memang bagaimanapun itu nggak bisa kita tolerir memang. Ya, kita minta juga lah mulai ini Mbak, izin saya mungkin menyampaikanlah kepada semua adik-adik saya ya, mungkin kawan-kawan yang seusia saya juga mungkin, yang dia menjadi pimpinan-pimpinan dari geng-geng motor. Ayolah kita lebih sportif, lebih baik, masih banyak tempat yang bisa menyalurkan hobi, bakat dan sebagainya menurut saya gitu Mbak. Baik, Ya. Pak, tapi menurut pemuda sendiri apakah perbandingan nih antara aparat keamanan dengan masyarakat sudah sangat sebanding saat ini, terutama saat menjelang Lebaran Hari Raya Idul Fitri ini Pak? Ya seperti saya katakan tadi Mbak, enggak sebanding Mbak. Ya jadi kita ada 17 kecamatan di Medan di wilayah hukum Polrestabes, kemudian ada 7 wilayah hukum kecamatan di Pemkab Deli Serdang Mbak, jadi totalnya sekitar 17 tambah 7 24 Mbak ya. Iya, 24 kecamatan Mbak dalam wilayah hukum Polrestabes Medan dengan total penduduk 2,7 juta Mbak. 2,7 juta itu waduh. Sementara Polri berapa lah Mbak? Paling 1000-an gitu atau 2000-an. Dan saya pikir nggak bisa Mbak. Kalau tidak ada peran serta bersinergi kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah dengan masyarakat. Jadi masyarakat ini penting Mbak. Jadi kita bukan seperti Superman Mbak. Ini saya sampaikan juga ya Mbak. Nggak bisa tuh misalnya bapak-bapak di Pemko atau bapak-bapak polisi pembina kami. Kita bukan Superman. Superman aja butuh Batman, butuh Robin. Tergabung dalam superhero ya Bu. Iya, berarti butuh bantuan ya Pak. Benar, ya. Mbak. Dan Jadi, Polri tidak akan bisa berdiri sendiri ya Pak untuk menjaga keamanan ini. betul sekali Mbak. Nggak akan mungkin Mbak. Kalau menurut saya nggak akan mungkin. Karena wilayah kita yang cukup luas, penduduk cukup besar, tingkat ekonomi kita juga tidak merata. Jadi menurut saya peluang-peluang kejahatan itu ada, tapi peran masyarakat untuk mengedukasi dari keluarga, orang tua ke anak, mengingatkan jangan jadi gabung di begal dan sebagainya. Itu meringankan tugas Polri yang hanya sekitar berapa ribu personelnya gitu loh Mbak. Benar sekali. Namun Pak, sejauh ini cara apa yang sudah dilakukan oleh pemuda untuk turut serta menjaga kondusivitas selama menjelang libur Lebaran ini Pak? Oh iya Mbak, khusus di kami Mbak ya. Nah, nanti saya sampaikan juga di teman-teman yang lain. Jadi di kami itu Mbak, kami menyiapkan beberapa sayap ya untuk ikut terlibat di pos-pos pengamanan Mbak. Nah, kemudian yang kedua, kami boleh juga melakukan namanya itu Pak semacam kalau dikatakan bukan ronda tapi menggunakan mobil, kita keliling Mbak, keliling. Memang nggak rutin tiap malam tapi keliling ya, kita punya kendaraan dinas ya, yang kita keliling untuk memberikan katakanlah setidaknya kehadiran kita di beberapa titik-titik rawan itu memunculkan kenyamanan juga bagi orang yang melintas kalau kita ada di sana gitu loh Mbak. Itu yang kita bisa lakukan untuk mensupport pembina kita ya, Kepolisian Republik Indonesia. Lantas bagaimana kalau saya usulkan memang kembali Mbak bahwa pemuda itu kan itu menjadi, kalau Soekarno bilang Bapak, berikan 10 pemuda, aku akan goncang dunia katanya gitu Mbak. Otomatis Mbak, pemuda inilah sebenarnya garda ya menurut saya, itu pondasi dari suatu negara atau suatu wilayah.
maka nggak boleh dipungkiri, jangan ditinggalkan pemuda. Maka di sini banyak Mbak, salah satunya apa? Ayo kita secara humanis bekerja sama dengan beberapa tokoh-tokoh pemuda Mbak, atau kata organisasi kepemudaan, dengan satu kegiatan kebersamaan yang sportif ya, yang positif Mbak. Bukan malah kita memunculkan upaya-upaya yang malah meresahkan masyarakat. Benar. Karena ada yang terjadi begitu kan, kita sampai Pak Wali Kota turun misalnya kan. Jadi ayo kita bersama-sama, karena kita sama-sama organisasi masyarakat dan kepemudaan juga. Saya himbau juga lah kawan-kawan semua lah ya, di OKP dan sebagainya. Ayo kita ciptakan Medan ini menjadi rumah kita. Yang namanya rumah kita itu kan fungsi kita mau jadi ventilasi, mau jadi jendela, seksi tank, itu rumah kita. Mau kayak manapun kan gitu Mbak. Jadi ayo sama-sama kita jaga gitu loh Mbak. Nah Pak, selaku Ketua KBPP Polri Medan, apakah Iya. penempatan dari aparat keamanan ini sudah sesuai dengan posisinya, apakah belum atau belum Pak? Ini saya begini Mbak, saya kalau sampai saat ini menurut saya karena sudah ada pos tadi Mbak, jadi memang sudah di tempatnya sudah ada TNI, ada Polri, Dishub, bahkan tim kesehatan ada. Menurut saya sudah apa namanya, sudah sesuai kalau penempatan itu Mbak. Tapi balik lagi memang Polri apa ya Mbak ya, kekuatannya kan terbatas ya, itu saja Mbak. Maka perlu peran. Tapi kalau tupoksinya saya kebetulan juga dapat bocoran-bocoran juga, memang maaf kata Mbak, untuk Lebaran ini ya itu sudah ditentukan oleh Polrestabes titik-titik rawan. Ada titik rawan macet, titik rawan kecelakaan, titik rawan longsor, titik rawan banjir, dan ditempatkan di sana Mbak. Jadi misalnya ya arah ke Brastagi. Jadi nanti dilihat Mbak, mana yang objek wisata, tempat ibadah, itu sudah ada Mbak. Jadi ketika terjadi sesuatu bisa reaksi cepat datang ke situ. Satu lagi yang menarik ya dari pembina kita Pak Kapolda, itu selalu memantau Mbak. Tinggal gampang Mbak itu, buka aja Google Mbak, kalau merah pasti ditegur Mbak. Itu kata Pak Kasat gitu. Iya benar. Merah, ditelepon posnya, itu merah. Urai supaya jadi hijau. Jadi langsung aja, kok nggak ditegur Mbak, karena ada CCTV itu di pos. Baik. Seperti itu Mbak. Pak, mungkin yang terakhir pesan atau harapan kepada pemuda saat ini untuk menjaga kondusivitas wilayah terutama saat libur dan juga balik Lebaran nanti Pak. Silakan. Iya, bagi pemuda, saya mewakili pemuda. Yang pertama, sebentar lagi kita akan Lebaran. Kami KBP Polri mohon izin, mohon maaf lahir dan batin, semua kita mendapatkan keberkahan di bulan Syawal. Kemudian bagi yang mudik, pesanlah, pertama siapkan dulu diri kita. Kalau fisik kita nggak kuat, nggak usah lah pakai sepeda motor gitu ya. Kedua, siapkan sepeda motor ya. Kendaraan kita tuh betul-betul harus prima lah bahasa saya. Servis dulu, jangan udah bermasalah baru jalan. Terus yang ketiga, bekalilah pemahaman lalu lintas Mbak. Benar. Aturan lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan. Dan terakhir saya pikir siapkanlah bekal-bekal yang mensupport seperti obat dan sebagainya kalau ini bagi yang mudik. Bagi yang rumahnya ditinggal, saya mohon juga ayo ketika kita mau pergi, izin minta ke tetangga untuk sama-sama menjaga rumahnya gitu loh Mbak. Baik. Seperti itu. Berarti lebih utamakan keselamatan ya Pak daripada Iya, benar, kecepatan. Oh ya. Iya benar ya. Iya. Baik Pak Ade, terima kasih Iya, sama-sama, sudah Mbak. hadir di studio TVRI Sumatera Utara dan juga sudah mengedukasi masyarakat terkait dengan peran pemuda untuk turut serta menjaga kondusivitas wilayah selama libur Lebaran. Baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, 3.500 pemudik diberangkatkan dalam program mudik gratis pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan 94 bus yang disediakan pemerintah untuk mengantar para pemudik ke 9 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melepas sebanyak 3.500 pemudik yang akan diberangkatkan ke 9 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara pada Rabu pagi. Bertajuk mudik gratis bermartabat, 3.500 masyarakat diberangkatkan ke sejumlah tujuan, diantaranya yang terdekat Kabupaten Langkat dengan jarak tempuh 2 jam dan yang terjauh Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan jarak tempuh 12 jam. Selain itu pemerintah juga menyiapkan sebanyak 94 bus dengan
dengan berbagai fasilitas. Permudah satu, yang kedua memang kondisi keuangan kita, ekonomi rakyat kita pastinya kurang. Kita support, ini adalah kegiatan budaya kita, rakyat Sumatera Utara khususnya. Setiap tahunnya dia bersilaturahmi keluarga, tetapi sudah 2 tahun tak dilakukan. Karena apa? Karena COVID. Nah sekarang inilah hari pertama mereka bersama keluarga bersilaturahmi. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan masyarakat sangat antusias dalam mengikuti mudik gratis yang sebelumnya terhenti akibat pandemi COVID-19. Edi menyebut diharapkan kepada para pemudik ini dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarganya di kampung halaman. Selain itu dirinya berpesan agar sebelum melakukan mudik masyarakat harus benar-benar memeriksa kembali kondisi rumahnya yang akan ditinggal mudik. Pemirsa, sebanyak 5.182 orang diberangkatkan pada program mudik gratis Pemko Medan ke sejumlah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara dengan menggunakan 130 unit bus keberangkatan dibagi dalam 3 hari. Ribuan warga sudah mulai berdatangan dan membawa barang serta koper untuk dimasukkan ke dalam bus yang sudah terparkir tepat di samping Masjid Raya Medan pada Rabu sore. Pemerintah Kota Medan pada momen Idul Fitri 1444 Hijriah ini memberangkatkan sebanyak 5.182 orang pemudik dengan tujuan 12 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Dengan menggunakan 130 unit bus keberangkatan, pemudik ini dibagi dalam 3 hari keberangkatan. Hari pertama sebanyak 2.262 orang, hari kedua 2.128 orang, dan hari terakhir 782 orang. Para peserta mudik ini awalnya dilakukan pendaftaran secara langsung di kawasan Taman Ahmad Yani pada beberapa waktu lalu. Dalam pendaftaran itu para peserta tidak dipungut biaya sepeser pun alias gratis. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution yang langsung melepas para pemudik mengantarkan agar supir berhati-hati dalam membawa para pemudik. Bobi juga menyampaikan kepada warga agar tidak risau dengan barang-barang yang ditinggalkan. Petugas TNI Polri dan Forkopimda yang berjaga akan melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi kriminalitas yang menyasar pemudik. 1.182 ada dari 5.200, ada yang berdasarkan pembelian tiket mana ada yang tidak datang, jadi total 5.182. Tetap sama kayak tahun lalu untuk yang mudik yang meninggalkan rumah, tolong diinfokan berangkat. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, 2.973 orang dari Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Karimun penumpang kapal motor KM Dorolonda yang diperbantukan mengangkut penumpang mudik tiba di terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Arus mudik khususnya perantau yang kembali ke kampung halamannya di sejumlah kota di Sumatera Utara memenuhi terminal penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan. 2.000 lebih penumpang ini menggunakan KM Dorolonda yang bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Karimun dan tiba di terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Seluruh penumpang telah terlihat memadati 2 jalur pintu keluar terminal. Terlihat berdesakan turun dari atas kapal Dorolonda yang diperbantukan kepada PT Pelni untuk membawa penumpang menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Untuk menghindari membludaknya penggunaan jasa angkutan laut 2023 ini, PT Pelni menambahkan frekuensi KM Kelut yang biasanya seminggu sekali kini menjadi seminggu 4 kali. Kepala Cabang PT Pelni Medan Biwa Abilaksana mengatakan KM Dorolonda yang diperbantukan ini membawa penumpang sebanyak 2.873 orang dan diprediksi puncak arus mudik terakhir hari ini yang menggunakan KM Kelut akan sandar di Pelabuhan Belawan. Setelah menurunkan penumpangnya, KM Dorolonda yang diperbantukan hanya 1 trip ini langsung bertolak dari Pelabuhan Belawan membawa penumpang sebanyak 680 orang tujuan ke Batam, Kijang, Tanjung Priok, Batam, Kijang, Surabaya, dan kembali ke trayek tetap tujuan Bau-Bau, Ambon, dan Bitung, Ambon. Arus mudik ke H-1 atau H-2 besok masih ada KM Dorolonda, KM Kelut, kapal terakhir untuk mudik.
Nah, kalau yang sekarang ini ada kapal Dorunda. Kalau untuk KM Dorunda saat ini yang turun ada 2.873. Yang berangkat? Yang berangkat sekitar estimasi untuk hari ini ada 608 orang. Tujuan masih 3 hari menjelang Lebaran 2023, arus lalu lintas di ruas Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Tapanuli Selatan masih lancar. Sedangkan untuk mengantisipasi terjadinya tanah longsor di ruas Jalan Batu Jomba, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyiapkan 3 unit alat berat. Kapolres Tapanuli Selatan bersama Bupati dan Ketua DPRD Tapanuli Selatan mencek kesiapan petugas pos pengamanan dan pelayanan Lebaran 2023 di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain melakukan pengecekan, petugas Kapolres dan Bupati Tapanuli Selatan juga memantau arus mudik lalu lintas 3 hari menjelang Lebaran. Kendaraan yang melintas dari arah Tapanuli Selatan menuju Medan dan begitu juga sebaliknya masih terlihat lancar. Begitu juga dengan kendaraan pemudik dari Pulau Jawa pada malam tadi sudah mulai terlihat melintas di wilayah Padang Sidempuan dan Tapanuli Selatan. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni mengatakan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan para pemudik, Polres Tapanuli Selatan mendirikan 6 pos pelayanan dan pos pengamanan yang tersebar di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Bagi pemudik juga dihimbau untuk tetap waspada jika melintas pada beberapa jalur yang rawan terhadap longsor dikarenakan cuaca saat ini musim penghujan. Agar pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar, pemerintah bersama pihak kepolisian Polres Tapanuli Selatan menyediakan 3 unit alat berat di lokasi rawan longsor di Jalan Nasional Batu Jomba. Alat berat di sini kita bersama-sama dengan BPK di sini ada 3 alat berat dalam bentuk grader sama doser ya. Nah, jadi ada 3, namun juga sekaligus sambil mengantisipasi ada 2 titik longsor di arah Tabut yang sedang dikerjakan untuk menguatkan fondasi ataupun tanah konstruksi tanah yang ada longsor tersebut. Jadi apabila di sini ada titik longsor, 3 alat berat ini sudah siap sedia di lokasi. Bupati Tapanuli Selatan Doli Putra Parlindungan Pasaribu berharap agar para pemudik dapat menikmati sejumlah fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Kita tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres, bagi para pemudik, mereka betul-betul mempersiapkan diri mereka secara matang, kendaraan mereka secara matang, sehingga ketika mudik dan melintas tahap ini juga mereka bisa memanfaatkan pos-pos yang disediakan oleh pemerintah. Memasuki 2 hari menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, kepadatan arus mudik dari arah Pekanbaru Riau menuju Kota Medan terpantau ramai lancar. Tepat di pos PAM 2 Sigambal di Simpang 3 Hokli Jalan SM Raja Bypass Kota Rantau Prapat Rabu siang. Dari pantauan tim liputan TVRI pada hari Rabu siang, volume kepadatan arus mudik menjelang 2 hari datangnya hari Lebaran sudah terlihat padat dan ramai, namun arus mudik lalu lintas lancar seperti di Jalan Lintas Sumatera, di pos PAM Mudik 2 Sigambal, Simpang 3 Hokli, Jalan SM Raja Bypass, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labukan Batu. Kapolres Labukan Batu secara langsung memantau situasi arus mudik, di mana kepadatan arus mudik terlihat memadati jalan dari arah Pekanbaru, Riau menuju Kota Medan dengan volume kepadatan ramai lancar. Sementara dalam mengatasi uraian kemacetan arus mudik, Polres Labukan Batu, AKBP James H. Huta Julu sendiri telah melakukan jalur buka tutup dan rute jalan alternatif, di mana pihaknya menutup jalan masuk dari arah Pekanbaru menuju Kota Rantau Prapat, langsung dialihkan ke jalan baru alternatif yakni Jalan Baru Bypass. Haji Adam Malik dari Kota Pekanbaru menuju Medan tanpa harus masuk melintasi Kota Rantau Prapat. Kapolres Labukan Batu AKBP James Huta Julu menjelaskan kepolisian telah mengantisipasi kemacetan arus mudik Lebaran di sepanjang jalur Labukan Batu dan Labukan Batu Utara dengan menempatkan personel kepolisian dan aparat terkait guna menguraikan kemacetan dan telah membatasi kendaraan berat kecuali mengangkut sembako atau BBM atau angkutan kepentingan umum lainnya. Posisi Simpang Hokli ya di wilayah Kabupaten Labuan Batu. Pada saat ini terlihat memang terjadi pertambahan volume
kendaraan dari arah Pekanbaru ya, dari Kota Pinang menuju ke Medan. Untuk dari arah Kota Pinang atau Ait Nabara menuju ke Medan, kami telah menyiapkan jalur alternatif menuju Medan tanpa melalui kota Rantau Prapat. Sehingga kami alihkan melalui jalan baru. Jalan baru juga termasuk dalam jalan lintas Sumatera. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi serba-serbi Ramadan. Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksa bersama kader Partai Kota Medan melakukan safari Ramadan di kawasan Medan Utara sekaligus memberi bantuan kepada kaum duafa. Dengan antusias masyarakat Medan Utara menghadiri safari Ramadan Partai Golkar di Masjid Jami Belawan berbuka puasa serta silaturahmi kader partai berlambangkan pohon beringin. Masyarakat Medan Utara mengapresiasi kegiatan safari Ramadan Partai Golkar Sumatera Utara yang dihadiri Ketua Partai Golkar Medan M. Rahmadian, tokoh masyarakat Medan Utara Irfan Hamidi, alim ulama, tokoh pemuda Kota Medan dan para kader simpatisan Partai Golkar melakukan aksi peduli kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Ketua Partai Golkar Kota Medan Muhammad Rahmadian mengatakan bulan Ramadan adalah merupakan momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan bersilaturahmi serta memberikan bantuan sosial kepada orang yang membutuhkan. Sementara itu, Ketua Partai Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksa mengatakan berbagai program kerja partai bersama kader rutin turun ke lapangan sebagai wujud bahwa partai berlambangkan pohon beringin hadir di tengah masyarakat untuk Sumatera Utara lebih sejahtera dan maju. Kunjungan ke Belawan dalam rangka Golkar bikin pemberian sembako ke 21 kecamatan, 1 ton per kecamatan jadi 21 ton. Jadi Golkar bisa berbuat terus tengah masyarakat, apalagi bulan suci Ramadan nih. Kalau masyarakat makin sayang Golkar dan memilih pada waktu 2024 ini. Partai Golkar berkomitmen melakukan terobosan program peduli kepada masyarakat agar terwujudnya pembangunan Sumatera Utara yang lebih baik lagi. Pemirsa, sebanyak 500 warga kurang mampu di 3 desa di Kecamatan Muara Batang Gadis Mandailing Natal menerima zakat harta kekayaan dari anak tokoh masyarakat Sumatera Utara. Pembagian zakat harta kekayaan putri sulung tokoh masyarakat Sumatera Utara ini dilaksanakan setiap tahunnya. Ratusan masyarakat dari Desa Tabuyung, Desa Singkuang 1 dan Desa Singkuang 2 di Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal mendatangi bagas godang milik almarhum Haji Musanif Syah di Silak Siak, Desa Singkuang. Kedatangan ratusan kaum jompo ini karena undangan silaturahmi sekaligus pembagian zakat harta kekayaan dengan putri sulung almarhum Haji Musanif Syah dan Haji Gurlang Syah. Program tahunan yang selalu dilakukan almarhum Haji Musanif Syah untuk saling berbagi dengan warga yang kurang mampu ini masih diteruskan putri sulungnya. Tahun ini sebanyak 500 orang kurang mampu di 3 desa di Mandailing Natal menerima zakat harta kekayaan putri sulung almarhum Haji Musanif Syah. Selain di Mandailing Natal, zakat harta kekayaan Nyonya Zainurah ini juga dibagikan di Kota Medan dan ke luar negeri, yang terkhusus masyarakat di sekeliling keluarga dan tempat usaha mereka. Pengusaha kelapa sawit dan walet ini berharap kepada masyarakat penerima zakat harta kekayaan ini bisa terbantu. Lanjutkan seperti biasanya saya lakukan setiap tahun membagi zakat harta. Melaksanakan zakat dan sedekah ini kan harus melihat yang terdekat dulu. Saudara baru sekeliling kita yang terdekat. Itu kan sudah wajib untuk agama Islam. Kalau zakat harta itu kan yang berhak menerima anak yatim, jompo. Ini memang almarhum melaksanakannya setiap tahun, saya juga ikut membantu, tapi di agama kita mana yang dikasih Allah berlebih rezeki kan wajib. Almarhum Haji Musanif Syah di mata masyarakat di Kecamatan Muara Batang Gadis Mandailing Natal merupakan bapak dermawan dan penolong yang selalu membantu masyarakat. Sama masyarakat dulu, dia kebaikan sama masyarakat telah memberi dan sebagai dari burung walet sampai plasma
dan sampai pula ke menerima duit dari anak-anak sampai ke yang tua, sampai sekarang juga kami Pemirsa, untuk mengisi kegiatan Ramadan, puluhan santri mengikuti lomba azan, tahfiz, dan juga ceramah singkat. Lomba azan, tahfiz, dan ceramah singkat mewarnai kegiatan bulan suci Ramadan di salah satu pondok pesantren Jalan Kelambir 5 Sunggal, Sumatera Utara kemarin. Puluhan santri yang terpilih mahir dalam azan, tahfiz, dan ceramah singkat menerima piala pada malam ke-29 Ramadan 1444 Hijriah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu cara membangkitkan para santri untuk semangat belajar agama Islam dan sebagai ajang pencari bakat qori dan juga qoriah. Pembimbing santri Muhammad Al-Farizki mengatakan materi dalam perlombaan tersebut seperti azan, tahfiz, dan ceramah singkat merupakan materi yang telah diberikan dalam sehari-hari di pondok pesantren. Dengan mengikuti perlombaan tersebut, para santri dapat menguji kemampuannya masing-masing. Kita untuk anak-anak khususnya santri-santriwati Pondok Pesantren As-Sairun dan seluruh santri yang di luar kita bilang, yaitu santri di Kelambir 5 Kebun ini, supaya yang juara. Salah satu pesantren di Desa Salamwe, Kecamatan Panyabungan, Mandailing, Natal menyimpan dan memiliki Al-Quran unik dan langka berukuran jauh lebih besar daripada Al-Quran pada umumnya. Al-Quran raksasa ini biasa digunakan santri pada saat tadarus di bulan suci Ramadan. Al-Quran yang ditulis tangan di atas kulit kayu dan sudah dikeringkan ini diperkirakan berusia puluhan tahun dengan ukuran panjang 2 meter dan lebar 1,5 meter. Al-Quran ini sering digunakan para santri di pesantren Syahrani Baria Zulkarnain, Penyabungan, Mandailing, Natal. Menurut para ustadz pengajar di pesantren itu, awalnya Al-Quran ini milik salah satu ulama terkemuka di Pulau Jawa yang kemudian diserahkan kepada pesantren Syahrani Baria Zulkarnain untuk dijaga dan dirawat. Al-Quran ini selalu dibaca pada saat tadarus di bulan suci Ramadan. Bahkan para pengunjung juga diperbolehkan mendatangi pesantren hanya untuk membaca dan melihat langsung Al-Quran berukuran raksasa tersebut. Al-Quran raksasa ini masih terawat dan tersimpan dengan baik di Pondok Pesantren Syahrani Baria Zulkarnain di Desa Salamwe, Kecamatan Panyabungan. Di bulan suci Ramadan ini kita dari pesantren Tahfizul Quran Syahrani Baria sering ataupun selalu di setiap tahun ataupun di setiap bulan Ramadan mengadakan tadarus Al-Quran yang besar ataupun Al-Quran raksasa yang diadakan oleh murid-murid santri wati ataupun santri laki-laki. Al-Quran tersebut berasal dari Jawa Tengah. Ukuran. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.